Tidak ada pemirsa. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Pak Ustadz Satria. Ya, kita masih coba connect sama Kak Fadli dulu. Suara saya jelas? Ya, kita coba connect dulu sama Kak Fadli. Oke, suara saya jelas ya? Siap. Ya, kita masih nunggu connect sama Kak Fadli dulu. Ya, dia sehat, alhamdulillah ya, sehat. Insya Allah kalau kondisinya sudah mulai membaik balik. Masih belum connect sama Kak Fadlinya. Iya, kita udah gabung sama Kak Fadlinya. Tes, suara saya jelas? Jelas nggak suara saya? Jelas. Kholas. Siap. Udah nih selesai nih ya. Siap. Ini jadi Gimana? live-nya pakai akun mana? Nggak pakai akun itu. Iya, pakai akun ini. Sip. Oke. Ya, sebelum dimulai, gimana nih, kondisinya? Kabarnya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sekarang lokasi di mana nih, Jepangnya? Di Masih Gunma, di Tokyo, Tochiga atau di mana? Saitama, Gunma. Di bawahnya Oh, di Tochigi. Gunma sekarang. Ya. Persis di bawahnya Tochigi. Di atasnya Nagano. Di sebelah baratnya Saitama. Oke, siap. Itu di situ Kak Fadli sendiri atau ada Sendiri. orang Indonesia lagi di situ? Gimana? Bareng-bareng kemarin. Sendiri itu Siap. gimana maksudnya? Sendiri tinggal di sini. Itu teman-teman yang dari Kobe kemarin bareng nggak atau Oh, sekarang? nggak bisa pisah. Oh, bisa sekarang ya. Kan pada dipecat semua ya. Kecuali yang udah Heizoku. Oh Nah, ya, siap. ya makanya nyari-nyari kan kemarin. Terus dapatnya di sini, alhamdulillah. Ya, lewat orang dalam juga ujung-ujungnya. Hmm, Link, Alhamdulillah, tapi manfaatin dulu. misalkan udah dapet Iya. ya, Maya. Siap. Jadi kita mau sharing-sharing ya. Jadi kita acaranya dari Diaspora Indramayu. Ya, Hmm. teman-teman yang belum follow akun IG-nya Diaspora Indramayu bisa follow dulu Nggak tahu, akun saya juga follow Instagramnya. belum ya. Follow dulu lah. Ini penggeraknya siapa Follow sih, Din? akun. Udah kayaknya. Foundernya sebelumnya dari ini sebenarnya Kak Adi sama Kak Satria. Oh, Kak Adi sama ya Kak dua Satria orang itulah terus ya, nggak jauh-jauh lah dari dua orang itu ya. dua orang itu, terus ya ngajakin saya juga sama Fauzan, terus teman-teman Indramayu. Fauzan tuh yang di Jepang juga. Fauzan sekarang di Taiwan. Oh, Kuliah juga sama Kak Adi di situ, tapi oh. beda-beda. Tadi dia masih S2. S2.
Fauzan angkatan 2014 juga. Dia Kebetulan jurusannya alhamdulillah ini jurusannya sama kayak semuanya Abi. ini juga alumni MT Hasan semua Oh, ini. iya. Kalau jurusannya kalau nggak salah komputer apa gitu ya. Hmm. Pokoknya tentang komputer gitulah kalau jurusannya. Asus tuh produknya Taiwan ya? Eh, oh, salah salah. Asus tuh mana sih, Hong Kong? Taiwan sih. Kurang kurang tahu saya pernah lihat. Ya kan barangkali nanti rezekinya dia habis lulus ke situ kan, ke Bisa sih bisa. komputer Bisa. manufakturnya. Ya, Oke, jadi kan terus ini temanya tentang sebelum mulai, tentang nanti teknisnya gimana ini? oh ya, Nanti yang nanya-nanya atau langsung jadi ngobrol aja, sikat abis gitu. teknisnya saya ada beberapa pertanyaan nanti yang disampaikan ke Kak Fadli, nanti Kak Oh, Fadli jawab atau bisa juga dari teman-teman yang ikut nyaksin live-nya bisa ngajuin pertanyaan juga kalau misalkan ada pertanyaan tentang seputar ini yang buat pertanyaan pengalamannya siapa nih? atau Yang buat pertanyaan? dari penonton juga penonton juga bisa Ah, ngasih pertanyaan gitu kan buat sharing-sharing diskusi. Ya intinya diskusi santai aja, diskusi ringan gitu kan. Siap, siap. Nah, untuk awal-awal barangkali gimana gitu prosesnya bisa sampai ke Jepang dan kenapa bisa Jepang gitu? Kenapa nggak negara lain, nggak Swiss atau yang lain gitu? ya. Awalnya gimana gitu ceritanya bisa ke Jepang? Jadi awalnya coba-coba sebenarnya. Awalnya Hmm, coba-coba dan nggak pernah kepikiran ke Jepang sebenarnya. Nah, setelah lulus, hmm, yang penting pikirannya pengen kerja dulu aja. Udah bosan kuliah kan, pengen kerja dulu, meniti karir kan. Dan memang impiannya di dunia manufaktur, ya kan sesuai hmm, jurusan. Jurusannya teknik mesin, pengennya di dunia manufaktur gitu. Memang kepikirannya ke situ terus. Dan kebetulan saat lulus langsung ada close rec ya, close close recruitment hmm, dari perusahaan outsourcing Jepang dan itu pertama kali ke Indonesia. Perusahaannya pertama kali ke Indonesia dan ngadain close rec. Ya udah iseng-iseng datang seminarnya, terus yang mau daftar katanya ya apply CV-nya kan, kirim CV, hmm, terus ada tes matematik sederhana lah, kayak gitu, tes matematik sederhana, terus ya dinyatakan lulus, terus wawancara. Wawancara hmm, pertamanya pakai bahasa Inggris, kayak gitu, karena bahasa Jepang hmm. kan belum bisa, walaupun Siap, siap. interviewernya dari Jepang langsung, tapi ada translatornya. Tuh. Hmm, Dan waktu awal itu pakai Skype gitu. Di Bandung wawancaranya pakai Skype kayak gitu. Terus wawancara juga lulus dan prosesnya berlanjut ke les bahasa Jepang di Bandung. Les bahasa hmm, Jepangnya itu intinya targetnya harus lulus N3 aja. hmm. Nah, kalau yang belum Oke, tahu Mas. N3 barangkali ya itu kayak mirip TOEFL lah ya, kayak gitu. TOEFL-nya Jepang. TOEFL-nya Jepang kan dia punya sendiri standarisasinya N5 sampai N1 ya. Dan ini yang Hmm, levelnya middle lah, level menengah. tengah-tengah ya. Lulus dulu N3 di Indonesia. Nah, kayak gitu. Hmm, Targetnya itu dikasih waktu setahun. Setahun itu harus hmm, lulus. Kalau nggak lulus-lulus kayaknya disuruh balik. Kayak gitu. Tapi alhamdulillah 3 bulan tuh lulus N3. Dan habis lulus N3 prosesnya nunggu visa dan buat paspor gitu hmm, dan sebagainya lah. Terus kalau kuliah ada beberapa kendala, kayak visanya telat turun jadi telat berangkat. Jadi baru berangkat. Itu mulai itu dari 2018 bulan Oktober. Les bulan Januari lulus N3 di 2019. Terus nunggu visa tuh cukup lama dan baru berangkat bulan 6 tahun hmm. 2019, bulan 6 kayak gitu. Karena Berarti sekitar outsourcing ya tunggu sistemnya berapa bulan? nanti nunggu ini dulu, kayak nunggu wawancara lagi ya dengan perusahaan-perusahaan kliennya ya, kayak gitu kan. Hmm, Nah, jadi hmm, nanti nunggu dan selama nunggu itu kita digembleng lagi bahasanya, terutama dari segi manner ya, kayak gitu, bisnis hmm, mannernya kan, bisnisnya hmm, kayak gimana gitu. Digembleng tuh di situ bahasanya terus. Walaupun udah lulus N3 kan, tapi tetap mungkin ngomongnya masih belum lancar dan terutama kayak go kayak gitu ya, polite-nya bentuk yang halus gitu. hmm, hmm. Jadi dilatih lagi selama sebulan.
Tapi yang ala kulihal di perusahaan itu ya tadi seperti saya bilang di awal-awal, memang perusahaannya dia baru pertama kali ke Indonesia ngerekrut ngerekrut engineer Indonesianya. Dia belum Hmm. punya pengalaman kali ya ngelola orang luar gitu. Dia tuh outsourcing Hmm. gede sebenarnya di Jepangnya, kayak gitu. Udah gede lah. Tapi untuk ngelola Gaikokujin atau orang asing itu mungkin belum terbiasa, dan dia juga apa sih, bisnisnya mungkin ya, menawarkan jasa engineer-nya nih untuk orang asing ini mungkin belum meyakinkan bagi klien-kliennya. Jadi ya gitu, Hmm. di tengah perjalanan, di apa ya, halusnya ya tadi disuruh ngundurin diri padahal nggak boleh ya, karena masih dalam kontrak. Hmm. Kalau aturan Jepang nggak boleh ya. Tapi alhamdulillahnya ya Hmm. perusahaannya memenuhi tanggung jawabnya gitu, ngikutin aturan Jepang. Kalau emang di apa namanya, dipecat ya harus ngasih uang ini ya, settlement gitu, uang settlement. Seenggaknya dia bisa survive Hmm. gitu, beda dengan di Indonesia kan. Alhamdulillah gitu. Hmm. Ya udah nyari-nyari, dan saya lihat bedanya di Indonesia sama Jepang. Di Indonesia tuh sistemnya udah terbentuk ya untuk nyari pekerjaan ya. Untuk nyari pekerjaannya udah Hmm. terbentuk, kita apply di mana tuh gampang gitu alhamdulillah. Dan walaupun kita sebagai orang asing gitu, nyoba ada banyak lah aplikasi-aplikasi termasuk LinkedIn kan. Kalau LinkedIn kan memang internasional, nggak hanya cakupannya Jepang gitu. Hmm. Tapi yang Hmm. di Jepangnya Hmm. sendiri tuh banyak gitu. Dan itu mudah dan cepat. Apply hari ini, besok Waktu juga langsung ada waktu wawancara. itu Kak Fadli pakai pakai aplikasi apa itu buat Ada wawancara ke Jepang? namanya Mainavi. Tuh, Main Mainavi. Navi. Nah, terus apa, Hello Work. Hello Work tuh yang punyanya Jepang langsung, Oh, mirip Depnaker iya lah. iya iya. Depnaker Indonesia gitu. Kayak gitu. Dan dia Hmm. punya apa namanya? Punya akunnya juga nanti kalau daftar ke Hello Work, kayak gitu. Dan Hmm. apa ya? Ya saya takjubnya ya udah tersistem gitu kalau di Jepang semuanya. Nah, kalau udah di Jepang bakal lebih mudah lagi lah nyarinya daripada di Indonesia gitu. Hmm. Benar benar. Nah, termasuk ada apa sih? Didin kenal ini nggak? Abi. Pernah ketemu di Osaka yang namanya Abi? Abi belum Nah, belum 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 ya. belum pernah ketemu. Nah, dia tuh banyak juga teman-teman Indonesia tuh yang ikut job fair yang di Singapura kalau mau kerja ke Jepang. Saya juga baru tahu. Oh. Nah, sebelumnya belum tahu. Hmm. Tapi banyak teman-teman saya yang cerita tuh ya, dia ikut job fairnya di Singapura dan nyari-nyari perusahaannya tuh yang di Jepang, untuk di Jepang ya. Ataupun perusahaannya atau kerjanya nanti di Singapura tapi afiliasinya dengan Jepang. Itu banyak kayak gitu. Dan itu kesempatan Hmm. untuk permanen employee-nya lebih besar kalau ikut job fair di situ. Ya. Hmm. Kalau saya kan ini setelah di perusahaan sebelumnya berhenti, ke perusahaan selanjutnya itu lewat tadi link gitu ya. Sebenarnya ini perusahaan ini outsourcing ini udah ada lama di ITB. Saya juga udah tahu sebenarnya kayak gitu. Dan mungkin bisa Hmm. jadi opsi untuk daftar kalau emang perusahaan sebelumnya nggak keterima kayak gitu. Dan Hmm. ini udah ada di ITB, dan pas ke Jepang pun ya teman-temannya masih banyak yang di perusahaan tersebut kerja di situ. Ya udah saya titip CV dong, saya bilang. Kirim ke perusahaan pusatnya, dan ternyata dibales. Ya udah terus saya ikut wawancara lagi, itu keliling-keliling ke Jepang ya. Udah pindah 5 kali nih selama di Jepang. Kamu udah berapa kali, Din? Hmm. Saya baru pindah sekali, ini Nah, perusahaan kedua saya udah saya. 5 kali, jadi udah ngerantau kemana-mana di Jepang. Ya tapi daerah Luar ini sih, biasa daerah sih. tengah sama ini aja, daerah tengah aja. Hmm. Selatan baru Fukuoka lah, utara nih belum dijelajah, kayak gitu. Jadi jelajah lah, tapi beda-beda tujuan Ya, jalan-jalan. jadi ya emang karena emang lagi nyari kerja ya, ya terpaksa gitu Hmm. kesana kemari, wawancara dengan perusahaan outsourcingnya dulu. Alhamdulillah keterima kayak gitu ya. Terus habis itu nunggu lagi, nunggu sekitar 2 minggu sampai wawancara ke klien. Sebelumnya ditawarin ke Hmm. perusahaan suppliernya Toyota. Ya udah saya mau aja Hmm. gitu kan, asal masih sesuai background saya teknik mesin, saya bilang itu yang penting. Penting sesuai background. Hmm. Terus ternyata setelah udah apa sih, dikasih tahu mau wawancara ke perusahaan suppliernya Toyota, ternyata diganti jadwalnya. Nih coba langsung ke Subaru aja katanya. Jadwalnya udah keluar, jamnya sekian, harinya sekian. Kalau nggak salah di tanggal 20-an, 25-an Desember. Wawancara ke Subaru. Ya udah, Hmm. wawancara lah ya, tahu sendiri kayak gimana.
terutama ya pastinya wawancaranya bahasa Jepang ya kalau di Jepang emang ya, kecuali perusahaannya Siap, siap. Benar. multinasional ya, multinasional kayak gitu Hmm. yang emang sehari-harinya bisa pakai bahasa Inggris, ya itu mungkin bisa pakai bahasa Inggris mungkin, tapi yang kebanyakan kalau di Jepang wawancaranya pakai bahasa Jepang ya, wawancara Benar, benar, itu. benar. Terus ya alhamdulillah, eh, nggak lama kemudian sekitar 3 hari 4 hari gitu langsung keluar hasilnya dan keterima. Terus pindah pindah dari Osaka tuh pindah dulu ke Nagoya ikut training center, ya trainingnya itu training ini software, karena nanti kerjanya pakai CATIA Hmm. kan. Dulu saya di Hmm. kampus tuh lebih banyak pakai Inventor sama AutoCAD, jadi CATIA tuh cuma tahu interface-nya aja, oh, kayak gini, tapi untuk pakainya belum pernah, maka di training dulu biar nanti kerjanya itu lebih mudah lah, tahu basicnya. Ini training-training softwarenya 2 minggu, baru pindah ke Gunma di Subarunya di tanggal 20 Januari kemarin. Baru ya, baru berapa bulan sih saya di sini juga kerja. Hmm. Ya seperti itu prosesnya, Din. Hmm. Siap, siap, siap. Nah, setelah prosesnya kayak gitu kan masuk di Jepang, terus kesan pertama ketika sampai Jepang gimana? Apa yang dilakukan waktu itu ketika sampai Jepang pertama Yang kali? pertama waktu itu datang karena musim panas, haredang, Hmm. pengap. Nah, lagi musim panas kan waktu itu bulan 6 kan, Panas banget. bulan 6 tahun lalu, Hmm. lagi musim panas, pengap. Panasnya sih ya nggak Hmm. jauh beda dengan Indramayu ya, maksudnya nggak Hmm. panas-panas gimana, cuman pengapnya itu loh yang apa ya, ya pengap lah. Nggak ada angin ya Ah waktu itu. bener, kering itu kan ya gitu. Kering. Itu sih kesan pertamanya. Terus kesan keduanya ya emang bener bersih gitu, sesuai Hmm. Hmm. yang diberitakan banyak media, ya Jepang negaranya bersih. Termasuk Hmm. saya dapat Hmm. cerita Hmm. orang-orang yang sering ke Eropa pun gitu kan, terus sekarang sekolah di Jepang atau hidup di Jepang, dia ngebandingin ya Jepang lebih bersih daripada negara-negara Eropa, terutama misal toilet lah ya, Hmm. tahu sendiri, saya rasain Hmm. sebersih Betul. bersihnya Eropa masih bersih Jepang toiletnya gitu. Jadi emang saya akui bersih gitu di mana-mana, bersih, terus ya tertata lah ya, tahu sendiri. Itu sih. Terus yang kedua ya, itu yang ketiga, tadi keduanya, yang pertama musimnya kan, itu datang panas. Yang Hmm. kedua Hmm. tentang bersihnya. Terus yang ketiga, di sini karena kita minoritas ya, sebagai muslim minoritas, Hmm. semuanya mungkin walaupun udah mudah ya, beli online yang halal halal, ya tetap nyari nyarinya kan Hmm. harus beli apa, dilihat ingredientsnya gitu ya, Hmm. bahannya Ya, apa, ini harus lihat ada dulu. sakainya enggak, ada alkoholnya enggak gitu kan. Bahkan Benar, yang benar, benar, benar. apa ya, ya mungkin kita di Indonesia nggak pernah merhatiin itu kan, tinggal beli. Nah di sini harus Cuek-cuek aja ya. sering gitu, walaupun online sekarang banyak ya, tinggal top halal, cuman untuk ongkos Hmm, kirim benar, dan tapi sebagainya lebih lebih mahal. mahal harganya. Nah, ya di sini kita tetap kan harus irit gitu kan, gaji di sini Hmm, juga benar, misal benar, kalau benar. di convert ke gaji Indonesia ya alhamdulillah, tapi tetap kan kalau kita di sini nggak bisa manage uang ya duitnya habis-habis juga gitu. Benar, benar, Nah itu benar. tiga itu sih ya, musim, Kesan-kesannya bersih, ketika nyampe sama Jepang. tadi tentang makanan ya, kita sebagai ini. Hmm. Pas sholat ya alhamdulillah dari awal emang selalu didekatkan dengan masjid gitu, masjid dekat selalu di sini juga Hmm. alhamdulillah masjid dekat, tiap duhur bisa ke masjid gitu kan, untuk jamaah. Terus jumatan Alhamdulillah. juga alhamdulillah di masjid, jadi ya masih kayak ngerasa di Indonesia aja gitu mas, karena masih bisa ke masjid. Hmm. Alhamdulillah kalau kayak gitu Ya ya. alhamdulillah. Terpelihara 5 waktu. Kalau 5 waktu terus di masjid enggak, masih susah. Enggak dia. Cuma Tapi belum alhamdulillah bisa enggak, tepat waktu ya kalau seenggaknya sholat. tiap hari ke masjid gitu intinya. Oh, iya, Nah, iya, tapi iya. kalau untuk Bagus, 5 waktu bagus. ya susah karena beda-beda kan waktunya. Kadang saya mengutamakan Hmm. di awal waktu, kalau mereka kan orang Sri Lanka, kadang jamaah itu diakhirkan biar pada kumpul semua ya. Kadang habis asar terutama Hmm. kan. Hmm. Asar sekarang Hmm. itu jam setengah empatan ya, jam 15.29 gitu. Tapi asarnya mereka tuh rata-rata di jam 5 terus. Kan biar dapat jamaahnya kalau mereka udah selesai kerja. Hmm. Kadang saya asarannya ya udah di Hmm. kantor gitu. Ya gitulah. Tapi alhamdulillahnya seenggaknya tiap hari itu minimal sekali 2 kali ke masjid. Kayak gitu Itu sih. masih ada. Ya, Oke, siap. Ya buat teman-teman nih yang baru gabung,
Ini kita acara dari Diaspora Indramayu. Yang belum follow akunnya Diaspora Indramayu, jangan lupa follow akunnya @diaspora Indramayu. Insya Allah kita ada sharing-sharing session sebelumnya juga tentang beasiswa-beasiswa, bisa diklik video-videonya. Hmm, Dan semoga kedepannya kita juga bisa terus istiqomah gitu, sip. ngasih Mau tuh Din, konten-konten bagus. beasiswa-beasiswa gimana Din caranya? Kalau beasiswa bukan saya Pak, saya Oh, bukan bukan pelajar sekarang, sama statusnya kayak Bapak sekarang, kan pekerja. sebenarnya ente ini lebih lebih senpai di sini kan, datangnya lebih lama sebenarnya daripada saya. Harusnya yang sharing-sharing tuh ente Ya, dulu sih. Udah belum jadi ya nggak apa-apa materi? lah. Udah. Ya nggak apa-apa lah. Ini kan apa sih istilahnya, kalau saya kan sebagai panitianya gitu kan, Hmm. penyedia wadahnya. Yang Tapi ngisi udah pernah kontennya ngisi? Udah bisa pernah yang ngisi? lain kan. Udah pernah ngisi belum? Ya ini kan kita lagi sama-sama ngisi, Oh, bareng-bareng ya ngisi, ada sip. sharing-sharing Ya bareng. ada sip. Oke. Nah, Jadi, oke, buat teman-teman juga kalau misalkan ada pertanyaan tentang seputar kerja di Jepang atau bagaimana sih cara kerja di Jepang, mungkin bisa ditanya langsung ke Kak Fadli gitu kan. Silakan buat teman-teman yang mau nanya. Terus next buat selanjutnya, ketika udah diterima nih di Subaru ya sekarang, hmm. budaya kerja di Jepang gimana gitu menurut Kak Fadli? Terus ketika pertama hari Ah, kerja di Jepang itu kayak gimana rasanya? dari di Subaru aja atau dari perusahaan sebelumnya? Sebelumnya boleh, semuanya Nah, lah. jadi semuanya lah ya. Saya lihat Hmm. apa sih namanya ya? Orang Jepang tuh emang memegang banget tanggung jawab ya. Memegang banget tanggung jawab. Hmm. Benar-benar. Terus apa ya? Karena saking maniak kerja, sedikit Hmm. trouble aja tuh mereka kayak apa ya? Rungsing sendiri gitu. Tapi itu Hmm. positifnya ya karena emang mereka Hmm. megang banget tanggung jawab ke kerjaannya gitu. Beda dengan orang Indonesia kan Hmm. santai gitu kan. Kayak gitu. Bahkan saya sampai sekarang pun masih ke bawah-bawah gitu sih. Apa namanya sifat orang Indonesianya gitu, masih santai. Apalagi Hmm. kantor deket 3 menit naik sepeda nyampe. Itu jadi 10 menit 15 menit sebelum masuk kerja ya baru berangkat gitu kan. Kalau orang Jepang kan beda. Orang Jepang bahkan mungkin Hmm. setengah jam 45 menit sebelum masuk kerja udah standby. Kayak gitu. Benar-benar. Jadi emang Hmm. yang namanya Hataraki Mono atau gila kerja itu emang bener gitu orang Jepang. Kayak Hmm. gitu. Gila, gila banget sih. Jadi kayak gitu, Din. Kalau kita sebagai muslim ya, mungkin ngeliat pekerjaan Hmm. tuh ada tujuan lain ya, selain kita emang ya, misal ya emang nyari nafkah atau ya sebagai yang udah punya pasangan, punya istri gitu kan. Kita Hmm. mungkin nyari duit Hmm. buat bisa bantu keluarga gitu kan, itu tujuan. Terus emang buat ibadah gitu. Hmm. Kalau mereka tuh emang ya udah kerja tuh jadi tujuan utama gitu kalau udah kerja. Kan mereka Hmm. Benar-benar. juga jarang yang kerjanya tuh loncat-loncat kan, pada loyal gitu. Hmm. Yang kerja tuh sampai Loyal, loyal. ngabdi 40 tahun gitu kan di satu perusahaan. Beda dengan orang Indonesia gitu kan. Kita tuh yang kayak nggak betah dikit atau nggak sesuai dengan tujuan awal kita pindah gitu kan. Oh ini kerjaannya nggak sesuai passion gitu. Ini kerjaannya nggak bakal ngembangin diri yang lebih banyak tuh. Wah kita pindah. Orang Jepang nggak gitu. Sebosan-bosannya kerjaan yang monoton pun ya mereka mah ya udah gitu terus aja ditekunin. Makanya fokus mereka itu kerjaan. Makanya mungkin salah satu yang bikin Jepang maju tuh itu karena mereka fokus gitu, di satu bidang itu. Misal mobil ya terus rintis mobilnya gitu. Walaupun nanti kerjaan mereka monoton gitu. Kayak gitu aja udah Hmm. ada step by stepnya kerjaan tuh. Mungkin bagi kita yang pikirannya abstrak, pikirannya apa ya? Terlalu kreatif lah orang Indonesia itu. Ngeliat kerjaan Hmm. kayak gitu tuh Terlalu mungkin kreatif. ini ya bosen gitu kan. Ngeliat kerjaan gitu, ih kerjanya kok Hmm. gini-gini aja gitu kan. Tapi justru orang Jepang karena tekun ya udah. Jadi ya mereka ahli gitu di satu bidang itu. Kadang Hmm. ya saya juga mikir gitu walaupun baru ya setengah tahun gitu kan. Kok kerjaan ya gini-gini aja, tapi saya senang-senang aja. Kayak ibaratnya jadinya mudah gitu. Karena kita digembleng di satu itu aja, digembleng terus gitu. Tapi ya kedepannya saya juga belum tahu sih. Untuk sampai sekarang ya kondisinya seperti itu. Orang Jepang tuh hatara kimono ya gila kerja kayak gitu. Hmm. Terus yang kedua Workaholic emang ya. megang tanggung jawab banget gitu. Sampai tadi kasusnya ya trouble dikit wah rungsing. Makanya ya salah satu yang menjadi rahasia umum kan orang Jepang banyak ini ya yang bunuh diri gitu kan.
Mungkin salah satunya Hmm. itu kali ya, karena kerjaan Ya. dikit trouble apa mereka rungsing gitu karena nggak punya tujuan lain selain kerja itu, ya Hmm. jadinya putus asa gitu. Tapi ya kita sebagai orang Indonesia dan yang masih punya agama mah ya jangan gitu ya. Di enjoy Iya aja lah benar-benar. intinya. Bedanya itu. Nah, Bedanya. Hmm. kayak gitu. Ambil yang positif kayak tadi, semangat kerjanya, terus tanggung jawab di kerjaan gitu. Sama fokus tadi, benar-benar di satu bidang. Ya itu Din yang disampaikan. Oke, siap. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Kak Satria, salah satu founder Diaspora Indramayu Hmm. juga. Kakak Ngapain mau sih Sat? nanya, kalau yang Nanyanya dari ini aja jurusan PC aja. S1, kalau yang dari jurusan S1 selain mesin, peluang kerja di Jepang gimana, Kak? Dan prosesnya sama nggak? Gimana kira-kira Kak Nah, Patri? Satria kan jurusannya material, bisa kan dapat kerja di Jepang. Bukan S1 kan, S2 malah. Iya. Eh sebenarnya kerja di Jepang segala jenjang banyak ya. Dari maksudnya yang lulus SMK pun banyak, lulus SMA pun banyak gitu. Yang orang-orang Indonesia kerja di Hmm. Jepang gitu. Ada namanya apa? GJ ya, Ginoji Susei sama Ken Susei gitu. Iya, benar-benar. Nah, jadi orang yang training kerja di Indonesia yang afiliasi ke perusahaan Jepang misal sebut merek lah Toyota gitu kan. Dia kerja di Indonesia Hmm. untuk untuk meningkatkan kualitas ya kerjanya dikirim ke Jepang gitu. Biar nanti dapat habit Jepangnya. Ada tuh yang dikirim 3 tahun, kirim ke Jepang, selesai 3 tahun balik lagi kerja di perusahaan sebelumnya gitu, dilanjut di sana di Indonesia. Ada yang seperti itu berarti daftarnya harus lihat perusahaan Indonesia ya, tentunya perusahaan yang afiliasi ke Hmm. Jepang juga banyak kok yang kayak Hmm. gitu. Itu ada namanya Kensusei atau training gitu. Terus Gino Jisusei, nah itu daftar lewat LPK ya, lembaga apa sih LPK. pelatihan kerja, eh Pelatihan kerja. nah itu kan LPK Eh, lah ya gitu. kurang lebih kayak gitu lah. Ya itu banyak tuh, cari aja di Google LPK Jepang atau enggak LPK Korea Hmm. kayak gitu. LPK Jepang cari, nah itu daftar. Kalau LPK nih mungkin nanti daftarnya ada biaya ya yang saya tahu gitu, dan lumayan Iya, biayanya. biasanya kalau Nah, LPK biayanya itu ada salah biaya satunya untuk bayar kerja masing. lesnya kan. Les bahasanya juga lumayan Hmm. mahal gitu. Dan alhamdulillah kalau saya sih les Hmm. bahasa Jepang emang disediain perusahaan, jadi nggak bayar, gratis. Nah, kalau LPK ini karena dia swasta, jadi ya pastilah ya butuh duit gitu kan, dan lumayan lah, Hmm. bisa mungkin belasan, puluhan mungkin, puluhan juta gitu kan. Itu kan pilihan masing-masing ya, itu bisa. Jadi lihat LPK, Hmm. jadi nanti sama tuh di bahasanya dulu gitu kan. Terus nanti wawancara Hmm. berangkat ke Jepang. Dan rata-rata emang kontraknya 3 tahunan dulu kan ya. Kensusei sama Gino Jisei. Iya, kalau untuk apa sih pemagang kan susah itu biasanya 3 tahun Nah dulu. itu Ada juga jadi yang terus. 1 tahun. Nah, jadi yang itu yang untuk dari SMK SMA dulu ya. Ada namanya Hmm. Kensusei yang lewat perusahaan Indonesia terus dikirim ke Jepang. Ada yang lewat LPK juga ada. Terus yang setahu saya ada yang program pemerintah juga ya, kerjasama Indonesia Jepang Ada itu. Japan. Nah itu juga sama 3 tahun. Itu mirip Kensusei juga 3 tahun. Kan susah Jadi juga. nanti training di sini, pulang-pulang tuh bisa dilingkan ke perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia juga. Itu ada. Benar-benar. Nah, itu kalau untuk informasinya carilah di internet udah banyak ya. Saya juga minim lah kalau link itu Hmm. mah. Sekedar tahu lah. Hmm. Oh ada yang namanya Hmm. seperti itu gitu, link-link kerja di Jepang. Nah, kalau untuk Benar. S1 ini selain S1. Kalau untuk Ya, S1. S1-nya ya dimasukin aja ya. Untuk S1 ya tadi ya banyak prosesnya. Kirim-kirim Hmm. aja CV-nya ke emang perusahaan-perusahaan yang ngadain open recruitment atau close recruitment gitu ya. Nah, lebih gampangnya Hmm. enaknya emang yang ada hubungan alumni ya, misal dari Polban ke Didi nyari Benar. itu. Kemarin daftarnya lewat mana ya gitu. Kemarin daftarnya kontak personnya siapa ya gitu. Mungkin nanti itu bisa dibantu Hmm. ya kalau emang yang ada alumninya. Tapi kalau yang nggak ada tadi saya udah bilang ada yang apa sih namanya, job fair yang di Singapura gitu kan, ataupun Hmm. ya job fair yang ada di Indonesia juga banyak itu. Termasuk yang di TB itu dia ada Hmm. ngadain khusus apa sih job fair Jepang Hmm. gitu. Itu juga sampai dibuka khusus gitu, job fair Jepang ada. Ini ya yang aktif ada, nah nyari-nyari link-link buat Hmm. kerjanya.
kalau S1. Kalau S2, S3 ya sama lah, mirip-mirip S1 nyari-nyari link. Tuh, tapi yang kayaknya ini deh, yang terkenal tadi yang job fair Singapura kali ya. Saya juga belum pernah nyoba sih. Ini tadi ada yang join di sini ya, Saya namanya juga Abi tadi. belum. Masih ada di sini nggak? Itu dia kayak job Siapa? fair Singapura. Terus yang perusahaan sebelumnya juga saya pernah kenalan itu, dia lewat job fair yang Hmm, Singapura. hmm. Oh iya, ada yang dari Indonesia juga, namanya outsource-nya ini Selna Jaya. Itu nyediain buat yang engineer Selna engineer Jaya. juga S1, S1, S2, S3 gitu. Hmm, Tapi ya tadi kalau yang soalnya yang Selna Jaya ini yang di Jakarta, eh, apa namanya, dia mengutamakan N3 tadi, N3 N2 malah hmm, itu harus punya. hmm, Dan itu bisa kerjanya bahkan di Indonesia bolak-balik Jepang gitu bisa. Hmm, hmm. tuh yang setahu saya ya. Siap, siap. Terus ada lagi nih pertanyaan dari Kak Adam Nugraha nih. Kang, kalau Adam, yang khusus di mesin pendinginan, peluangnya gimana? siapa nih Adam? Adam ini, Negasi. Adam Nugraha, Adam Nugraha tuh Adam. ketua IDA Polban kita nih. ah, Kalau mesin apa sih, khusus mesin Mesin pendingin? pendingin. Oh, ya ya Hmm, ya. peluangnya gimana? Mesin pendingin ya. Sebenarnya, itu tuh kata Satria yang Singapura namanya Connect Job. Salah satunya ya. Yang lain banyak sih sebenarnya. Hmm, Hmm, Connect Job. Kalau itu spesifik ya, udah mesin ngomongin bener-bener spesialisnya ya, berarti nanti nyari perusahaannya juga yang emang kerjanya di bidang tersebut gitu ya. Hmm, hmm. Kalau mesin pendingin maksudnya ya kayak AC gitu ya. AC, Iya, saya kulkas bisa gitu kan. gitu. Ataupun kalau di Hmm, plan ya dia kerjanya di apa namanya, di energinya ya, maksudnya di bagian apa, pendingin-pendinginnya lah ya. Apa sih namanya gue lupa juga. Intinya itulah ya. Banyak perusahaan Jepang kan ya, yang ya, ya. maksudnya perusahaan elektronik kan, Toshiba gitu-gitu banyak. Banyak, banyak banget lah masnya Nah, kalau di Jepang. nah. Dan walaupun backgroundnya mesin mesin pendingin, pas daftar ke Toshiba pengennya di bagian mesin pendingin, kadang juga pas masuk ternyata di bagian lain bisa jadi. Nah, Bisa, bisa, karena di bisa. Jepang tuh kadang, yang penting kualifikasinya, misal kamu backgroundnya mesin pendingin tapi kamu bisa, software ini nggak, oh bisa, ya udah ditaruhnya di situ kadang sesuai kebutuhan. Nah, benar, benar. Ya nyambung deh sekalian ke bidangnya saya, walaupun saya teknik mesin, pikiran saya pas ke Subaru Hmm, kan, ini perusahaan otomotif kan, mobil gitu, pas masuk pengennya hmm, yang ngedesain engine-nya gitu kan, ngedesain misal dia hmm. konsumsi bahan bakar gimana, ngetes-ngetes kayak gitunya kan. Tapi ternyata pas masuk saya di desainnya bagian ini gitu, lebih ke anak elektro malah, sesuai judul kan itu di Hmm, bagiannya di elektronik produk gitu kan. Jadi ditaruhnya di sini. Kenapa butuh anak mesin ya, karena untuk desain produk kan ya butuh gambar teknik ya, kalau untuk manufaktur kayak gitu, di dunia industri benar. yang manufaktur otomotif Harus ngerti pasti juga. tiap hari nggak baca gambar teknik gitu kan, kayak gitu, serah Hmm, terima gambar teknik, ngobrolnya pakai bahasanya ya gambar teknik gitu kan, mau nggak mau. benar. Jadi ya, mungkin anak elektro bisa juga baca, cuman yang lebih pahamnya ya anak teknik gitu kan, yang tekniknya teknik mesin atau teknik industri gitu. Jadi dibutuhkannya itu sih. Jadi kadang kita pengennya apa, kerjanya dapatnya apa. Seenggaknya ya, yang penting kamu Hmm, bisa nggak kualifikasinya tentang ini tentang ini. Kalau bisa ya udah, kadang ditaruhnya di situ. Nah, hmm. gitu sih. Oke, siap. Ini ada pertanyaan masuk lagi nih, Kak Fadli. Hmm. Dari Aldi Disti nih. Ini ketua KBM saya nih dulu di Polban dulunya. Mau nanya katanya, Kang, kalau untuk yang non-teknik peluang kerjanya gimana kira-kira? Non teknik nih apa dulu nih? Banyak kan. Terus yang saya tahu juga kan di Banyak. sini ada apa aja? Perawat ini ya, perawat ya. Ada perawat ada. Justru itu yang Perawat ada. mungkin mayoritas kali ya yang kerja di Jepang, perawat ya. Orang Indonesia mungkin ya. Bahkan mereka jumlahnya Kebanyakan lebih banyak perempuan ya perawat. yang perawat-perawat ini dari yang Banyak. engineer atau yang sekolah. Banyak lah mereka perawat ini. Tuh perawat. Terus ada lagi tuh translator ya. Translator tuh lumayan juga tuh. Translator ada. Kalau emang punya basic
bahasa Jepang yang bagus atau dari sastra Jepang atau yang dari jurusan bahasa Jepang ya peluang banget kerja di sini gitu. Translator dan itu Hmm. gajinya nggak main-main gitu. Gaji per jamnya tuh berapa gitu translator itu. Tapi ya tadi syaratnya pasti Benar-benar. tahu lah Kak Fadli per N2-nya. jamnya berapa nih Kak Fadli? Hah? Nggak usah Kak lah. Fadli per jamnya berapa nih? Pokoknya ya gitulah, segitulah ya tahu sendiri. Saya UMR Siap, Jepang siap, lah. siap. Kita di sini kan pakai gajinya UMR Jepang kan. Gitu. Ya, UMR Jepang ya segitu. Hmm. Kita di sini tetap lah Din, Segitulah. jadi kasta-kasta inilah kasta terbawah lah di Jepang gitu. Hmm. Enggaknya kita di sini dipenuhi haknya lah. Ya ikut UMR Jepang ya udah. Hmm. Karena perusahaan-perusahaan juga rata-rata masih pada ngikutin pemerintah kan. Ikut UMR-nya segini ya Iya segini benar. gitu. Outsourcing segini, gajinya segini ya segini gitu. Semuanya haknya dipenuhi kalau di Jepang. Termasuk saya sebelumnya kan Hmm. dari perusahaan sebelumnya berhenti kan diberhentikan ya dikasih uang settlement dan sebagainya. Semuanya ikut aturan lah. Karena kalau kerja di Jepang aman lah. Asal kalian juga datang ke Jepang dengan cara yang benar gitu. Nah, kalau datang ke Hmm. Jepangnya selundupan, human trafficking ya pasti bermasalah ujung-ujungnya gitu. Visanya Bahaya, visa bahaya. apa, datang ke Jepang visanya visa apa, pas di Jepang kerjanya kerja apa, itu pasti bermasalah. Hmm. Jangan Hmm. sampai tuh, misal visa udah habis masih ngelanjutin kerja, wah bermasalah ya. Memang sebagai orang asing di Jepang ikutin aturan Jepang sebisa mungkin gitu. Hmm. Perawat, apalagi dia translator ya yang setahu saya itu. Terus arubaito ya, ada pegawai toko ya. Ada. Hmm. Ini Hmm. maksudnya non teknis nih dia kerjanya S1 juga, maksudnya pendidikan juga gitu ya. S1 gimana? Iya, iya. Kalau yang perawat Kalau juga kan dia ada yang sekarang S1 juga kan, ada yang udah D3, tingkat kan ada yang administrasi stikes ada. gitu kan. Intinya perawat. Hmm. Terus Hmm. ada yang translator juga pasti jurusannya pasti hubungannya dengan bahasa Jepang atau bahasa Inggris ya. Di sini juga ada. Hmm. Terus yang arubaito, menjaga toko itu ya sama tadi ya. Kayaknya nggak butuh skill khusus, SMA, SMK bisa kayak gitu. Hmm. Ataupun orang-orang yang lagi S2 kan, S1 di sini kadang nyambi juga jadi arubaito part time gitu kan. Bisa, bisa. Di sini bisa. Part-time. Itu yang non teknisnya. Itu yang setahu saya sih. Hmm. Kalau yang lainnya Hmm. belum tahu. Jadi itu yang setahu saya. Yang non teknis ya. Hmm. Maksudnya non teknis nih non teknik ya. Non teknik, non teknik. Iya, iya gitu lah. Yang non teknik itu yang setahu saya sih. Termasuk Hmm. tadi Gina Jisisei sama Kensusei juga kan non Ya teknik. itu juga mereka non teknik ya. Nah, Cuman mereka punya apa sih kemampuan bahasa Jepangnya udah bagus gitu kan. ya, ya itu sih Din. Terus eh, ada lagi nih dari Yadi Supriya di Bandung. Assalamualaikum. Saya Ini Yadi orang dari AOC Bandung. bukan nih? Ya, Masih Adi nih. nggak tahu nih. Tahu nggak Din? Kalau saya lulusan pendidikan biologi bisa nggak di Jepang katanya. Apa Bukannya kabar Kak beliau ini Fadli? ya? Masih sama saya nggak katanya? Bukannya beliau ini pernah ke Jepang ya? Ya, sering Nggak tahu bolak-balik ke nih Jepang. kurang tahu. Masih Siapa kenal dulu nih? nggak katanya sama Kang Yadi nih, Supriya di Bandung. Ya, pernah chatting. Pernah. Ya, Hmm. dia orang AOC, nah ya benar kan? AOC, agent AOC. Hmm. Cuman saya tuh nggak pernah ikut grupnya gitu. Pernah di invite tapi belum pernah join acaranya. Hmm. Bagus lah. Ya, semoga jalan terus. Siap, siap. UMR Jepang sama UMR Bekasi berapa Din katanya? Din jawab Din. Sama nggak kira-kira Fadli? Ya. Kalau lulusan pendidikan biologi bisa nggak di Jepang? Ya Biologi katanya gimana? apa ya? Linknya saya belum tahu ya kalau biologi kemananya. Tapi nanti pasti ada perusahaan-perusahaan yang Hmm. berhubungan dengan biologi kan, misal perusahaan makanan, perusahaan obat gitu kan. Ada. Coba play-play Hmm. aja. Selagi punya skill bahasa Jepangnya, N2 Benar. terutama misal. Sama sih itu Engineer tuh skill bahasa Jepang. sebenarnya rata-rata dibutuhinnya N2 ya. Saya pernah daftar-daftar di Hmm. LinkedIn, terus Hello Work ya, Hmm. atau Hello Work tuh depnakernya Jepang tuh rata-rata requirementnya tuh N2, N2, N2 gitu loh. Nah, walaupun waktu itu pas Hmm. saya daftar pakainya sertifikat N3 ternyata boleh. Karena mungkin Hmm. bahasanya ternyata masih nyambung gitu pas wawancara dan sebagainya. Ya udahlah nggak apa-apa N3 juga gitu. Yang penting nggak punya skill bahasa Jepang, punya manner bagus gitu. Basicnya apapun, nyari apapun di Jepang kayaknya semuanya ada insya Allah Hmm. gitu. Hmm. Ya
Bener. Dari pengalaman saya ya. Nah, memang Hmm. mungkin lebih mudah dibanding Indonesia ya nyari kerja di sini. Itu sih. Hmm. Terus UMR, Jen mangga jawab. Saya nggak enak kalau ngomong UMR. duit ini. Intinya Mahal ya duit, nanyanya sama kamar. duitnya cukup gitu di sini buat makan, buat jalan-jalan. Cukup, cukup. Kedokteran Hmm. hewan juga bagaimana Kak? Ya gitu. Yang pertama siapin kalau mau kerja di Jepang bahasa, bahasa Jepang terutama. Bahasa sih ya, terutama ya. Bahasa Jepang. Kalaupun nggak bisa ikut les-les yang di pusat-pusat pelatihan bahasanya ya otodidak lah ya banyak ya. Link-linknya di internet kan banyak. Terus ikut di Indonesia tuh ada JLPT namanya, tes JLPT kan, Japan Hmm. Language apa sih? Proficiency Test ya. Japan. Ah, Nah, provinsi tes. gitu. Ikut itu ada dua, ada NATES. Kalau NATES tuh yang adain Cina. Kalau JLPT dari Jepangnya. Kalau JLPT setahun dua kali Hmm. di bulan Januari, iya, enggak di bulan Juli sama bulan Desember ya. Dua itu Desember periodenya. akhir. Daftarnya tuh sekitar JLPT lebih murah di Indonesia, 125 ribuan, 150 ribuan. Kalau NATES lebih Hmm. mahal, bisa dua kali lipat, 250 ribuan sekali tes. Jadi kalau banyak duit ya banyak tes juga nggak apa-apa, gagal-gagal. Jadi kalau irit-irit ya sekali tes pastiin lulus gitu. Belajarnya yang bagus. Tuh. Jurusannya apapun punya N3 terus cari yang proper di perusahaan Jepangnya, oh, ada yang nyambung nih dengan bidang saya atau passion saya. Ya coba apply aja. Hmm. 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 Mau jurusannya apapun. Bahkan Benar, benar, benar. kalau pengen misal dari kedokteran hewan, pas di Jepang saya pengen jadinya desainer gitu. Punya basic desainer. Bawa tuh sertifikat Jepangnya, oh ikut wawancara-wawancara coba aja. Terus kalau emang yang udah jago bahasa Inggris, cari perusahaan yang multinasional gitu. Perusahaan misal kayak perusahaan teman saya itu ada yang kerja di Tata. Tata kan perusahaan India. Dia tiap harinya pakai bahasa Inggris banyak. Walaupun Jepang juga ada perusahaan tiap harinya untuk bahasa Hmm. Jepangnya ada. Tapi secara umumnya dia pakai bahasa Inggris untuk konversasi tiap harinya. Kayak gitu. Terus ada yang di Qualcomm juga tuh ada. Pokoknya multinasional ya. Jadi dia nanti perusahaan ini banyak link-link lah, mungkin ada apa namanya dinas ke luar negerinya mungkin kan banyak, jadi bahasa Inggris juga bisa tuh cari-cari. Hmm, benar, benar. UMR Jepang tadi ya, UMR Jepang sama Bekasi pasti beda lah. Nah, memang ini aja perbandingan hidup, biaya hidup di Jepang sama di Indonesia tuh bisa dibilang 1 banding 3 lah ya, 3 sampai 5. Nah, misal Ya di segitu nah. Indonesia 10 ribu ya di sini untuk makan bisa 50 ribu gitu. Nah, jadi Hmm. untuk gaji ya misal di Jepang sekian, ya di Indonesia sekian gitu. Tadi aja perbandingannya 1 sampai 3 atau 1 sampai 5 Itu perbandingannya. yang sampai 5. 1,3, 1,5. Hitung aja sendiri. Nanti UMR-nya segitulah. Dan di Jepang itu mau yang kerjaannya engineer, kerjaannya apa tuh ya udah ada ukurannya masing-masing. Jadi jangan apa sih jangan khawatir tuh misal nggak dipenuhi hak-haknya gitu kan. Di Jepang tuh semuanya kalau kita ikut aturan hak kita ya dapat segitu ya dipenuhi gitu. Benar, benar, benar. Di Jepang kerjanya ketat ya gitu karena mereka megang tanggung jawab, tapi kita sebagai orang asing tuh saya rasanya mereka rada longgar jadinya, oh gitu, terutama karena Hmm. mungkin bahasanya kan yang awal-awal, oh gitu, jadi rada Hmm. longgar karena ya kita mungkin pengen ngikutin orang Jepang kita bisa apa sih, sekuat kita ngikutin orang Jepang ya mungkin level kita tetap gitu bisa nggak akan sama ya, kayak gitu, bisa niru-niru juga nggak akan sama gitu, dan mungkin kita udah kebawa sifat Indonesianya misalnya ya kayak tadi kita kalau ada kerjaan apa ya kita mah tetap legowo gitu bisa ini, kalau orang Jepang kan dikit trouble wah bener-bener yang sampai ngomong sendiri gitu kayak gitu kayak gitu. Kesannya kayak agak lebay ya, tapi positif gitu Bener kalau dikit. bener ngerasain kan Din, suka ngomong sendiri ini apa Rasain ini. banget. Iya, Kadang padahal kita kalau kan di samping juga kan ada Kojojo gitu ngomong sendiri, ini orang ngomong sama saya atau gimana gitu kan. Ojo tuh, Ternyata ngomong sama Ojo dirinya tuh sendiri. apa Din? Kepala Ini Din. pabrik, kepala Nah pabrik. gitu lah, Kalau perusahaan barangkali gitu. dia nggak tahu. Oh iya ya, benar-benar. Nah, kadang kita harus ini ya, di translate. Tuh ada yang nanya skill yang paling, Assalamualaikum, Benar. waalaikumsalam gitu. Skill yang paling direkomendasi Waalaikumsalam. untuk dimiliki satu teknik mesin apa aja ya Kang? Gitu. Skillnya ya sesuai yang dipelajari di kampus aja, terutama software ya. Hmm.
Misal kamu pakai apa Hmm. di sana, pakai Katia lah, pakai Inventor kah, atau pakai AutoCAD kah, itu sering banget dipakai di sini. Karena kalau udah, entah sih nanti tergantung perusahaannya beda-beda ya, requirementnya butuh apa. Intinya ya kamu di kampus belajar apa itu nanti dipakai software-softwarenya, kayak gitu. Heeh. Pun misal nggak belajar nih software itu, kayak saya kan misal nggak belajar Katia di kampus, tapi ada basicnya, terus dikasih training dikit, ya bisa akhirnya gitu kan. Nah, pokoknya jangan dilupain lah pelajaran yang di kampus gitu kan. Teknik kan terutama tentang tekniknya. Terutama software ya. Apalagi misal kerjanya udah di perusahaan-perusahaan yang emang otomotif ya. Karena mereka develop sesuatu itu pasti berkoneksi dengan perusahaan-perusahaan klien. Hmm. Hmm. Kayak Subaru gitu kan. Misal dia desain engine. Nanti kan engine kan dia nggak buat sendiri tuh. Dia pesen dari mana. Pesen dari mana kan. Jadi kadang kerjaan kita tuh jadi lebih ringan sebenarnya. Tinggal kayak pretelan-pretelan dikit-dikit dirapihin gitu, dipasin dengan desain yang ininya. Gitu. Jadi kadang nggak ribet gitu. Lebih mudah lah. Mungkin yang di klien-klien tuh yang mereka harus mikir mikir ya lebih keras lah. Ini gimana caranya menuhin requirement-nya dari misal Subaru dari Toyota dan sebagainya. Gitu. Berarti kalau automakernya Subaru Toyota kan dia bisa dibilang ininya ya, hilirnya lah udah Hmm. bawahnya gitu. Yang ribet-ribet tuh Hmm. dari kliennya tuh. Itu sih. Siap. Terus apa lagi Masih nih? lanjutan dari kakak ini. Berapa lama? Berapa lama kita bisa beradaptasi dengan kebiasaan di Jepang seperti makanan, suhu, tata krama, dan lain-lain? Berapa lama kira-kira, Kak Fadli? Nah, kalau saya, kalau dari, dan ini sebenarnya tergantung masing-masing orang ya, Din ya. Beda-beda kan. Tapi Benar, kalau saya sendiri tergantung orang itu sih. datang lagi musim panas. Karena di Indonesia udah panas, Indramayu udah panas, nggak ngerasa masalah. Kayak gitu. Buat Nah, suhu nggak masalah nah, gitu ya. justru saya masih masalah tuh karena datang dari orang Pantura gitu ya. Daerah panas. Kadang di Bandung juga Hmm. masih ngerasa kedinginan gitu. Datang ke Jepang ngerasain minus, kemarin bisa -7 gitu kan. Itu dingin banget itu. Kayak gitu. Asli asik kalau musim Nah, dingin. ini kalau adaptasi sih alhamdulillah nggak masalah ya. Sebulan awal juga udah bisa. Jadi kalau Udah makanan mulai bisa tadi ya. awal-awal karena masih bawa banyak bahan-bahan makanannya dari Indonesia, nah itu Hmm. apa sih? Nggak adaptasi jadinya. Karena masih makan masakan Indonesia gitu bawa-bawanya. Hmm. Hmm. Nah, setelah habis bahan makanan baru tuh harus adaptasi kan. Kita beli di Jepang dan sebagainya ya, semingguan lah udah bisa adaptasi lah. Udah Kayak bisa ya. gitu. Jadi udah bisa. Orang Indonesia kan bisa hidup di mana aja, nggak terlalu masalah. Hmm. Beda mungkin dengan Gampang orang adaptasi. Jepang, dibawa ke Indonesia mungkin adaptasinya bisa lama itu. Terus Hmm. makanan tadi ya, eh, suhu ya tadi -7 itu yang nggak tahan sih yang dingin ya. Kalau yang mungkin dari Tetap. daerah-daerah panas di Indonesia. Mungkin kalau dari Bandung, daerah-daerah gunung ya pas di sini yang pas musim dingin ya nggak terlalu masalah. Tata krama apa ya tadi kan nanti kita pas belajar bahasa Jepang juga diajarin keigo. Keigo itu Ya, ya, polite gitu, diajarin. bentuk-bentuk sopan apa gitu. Kalau emang susah sih secara tata bahasa itu diterapin juga, saya juga sampai sekarang belum bisa full gitu bahasa. Yang penting pakai mas, bentuk mas sama pakai des, mas des juga udah Ah, sopan itu, kayak gitu. hmm. Sama pas ngomong ya Udah kita sopan. apa sih namanya ya, bak nadanya dipelangin dan sebagainya. Walaupun orang Jepang kan Hmm. nadanya keras-keras ya, kita tetap Keras nih nadanya. berupaya ya kita jangan nyolot lagi, orang Jepang udah nyolot kita nyolot lagi ya berantem kayak gitu. Siap. Satu Sama kerjaan ada, nggak sama Kang Satria katanya. nah beda-beda, Beda beda ya. beda bidang juga. Satria di Terus beda background, dia udah bidang. S2, saya masih S1, masih S-teler saya malah S-teler Udah suhunya kita itu mah. ya, udah ini. Cuman kayaknya pengen ngeliatin pada sekolah lagi, dan pengen sekolah lagi tapi udah males banget ini belajar. Tapi ya itu pengen ini sih, kan bentar lagi ini ya era mobil-mobil listrik gitu kan, era mobil-mobil Hmm. listrik, saya pengen mendalami itu sih di mobil listrik, di motor listrik dan sebagainya sih. Pengen sih. Ada cita-cita ke Hmm. sana. Hmm. Cuman ya lihat nanti lah. Karena saya di sini juga kerjanya masih kontrak ya 3 tahun insya Allah.
Kalau dilancarkan 3 Hmm. tahun, habis itu pengen haji dari sini kayaknya Din. Kayaknya udah. Amin, amin, Ya. amin. Mudah-mudahan Di bisa sini haji lebih semua. mudah kan ya, nggak usah nunggu puluhan tahun, belasan tahun ya. Langsung berangkat tahun itu. Jadi pengen haji dari sini Bisa, dulu. bisa. Habis itu barulah Benar. rencana mau S2 lagi atau mau lanjut kerja lagi di sini. Jadi permanent employee atau eduken mana? Mau eduken di sini permanent resident. Enggak lah, enggak lah. Saya tetap cinta Indonesia, bro. Oh, ya kan tetap masih bisa bolak-balik Indonesia Iya sih bisa. walaupun permanent Cuman residency. enggak itu juga kalau terus permanen di sini enggak enak lah. Oh, gitu. Ada waktunya kita juga harus kembali kan, balik lagi tanpa lupa kota mangga katanya kan Oh, temanya juga kan. ya beda juga kalau kamu udah bawa istri ke sini kali. Ini mah mikirnya karena masih single aja, ya kan? Ya, Siap, siap. ya gitulah. Ya, Next nih, ada lagi makasih Kak. nih. Ya sama-sama, Dek, gitu kan. Izin bertanya, konsentrasi saat kuliah mesin apa Kak? Katanya. Konsentrasi. Ini konsentrasi apa nih? Konsentrasi ini larutan. Oh, maksudnya gini kali Kurang ya. ngerti juga deh. Di mesin dulu ngambilnya fokusnya apa kali ya? Nah, Kalau di mungkin TB mungkin itu sendiri itu tuh itu. pembagiannya ada tiga. Mekatron, mekatronika, belajar mesin iya, belajar elektro iya, mesin umum, Hmm. ini kayak energi gitu-gitu loh. Ya umum, mesin umum ya umum gitu. General semuanya dipelajarin. Terus ada namanya mesin produksi tentang teknik produksi gitu. Ini fokus ke manufaktur, cara buat sesuatu. Ada tiga kalau di TB. Nah, nanti masing-masing tiga ini juga ada namanya kelompok keahlian. Kelompok keahlian ini dipilih nanti saat udah mau apa sih namanya? Mau TA ya? Mau TA. Nanti milih-milih itu. Kelompok keahliannya banyak. Misal mesin umum nanti ada berapa kelompok keahlian. Di Mekatron ada berapa. Di teknik produksi ada berapa. Kalau saya sendiri dari mesin umum, terus pas TA-nya ngambil biomedik kayak gitu. Hmm, ya itu termasuk yang baru sih, kelompok keahlian baru di TB biomedik ini untuk mesinnya. Nah, dia combine dengan elektro juga. Elektro tuh eh, stay ya, sekolah tinggi sekolah tinggi. Tapi Stay ya. Stay. stay lah intinya. Lupa kepanjangannya. Itu dia ada jurusan biomedis juga. Itu kemarin juga yang masuk di lab saya itu kolaborasi sama anak-anak elektro beberapa sama anak biologi masuk ke lab saya. Hmm. Nah itu berpeluang banget sih di Jepang juga kan banyak orang tua ya. Itu lab-lab saya tuh eh, desain itu juga sih buat alat bantu gerak gitu yang udah nggak bisa jalan gitu-gitu. Exoskeleton lah gitu kan, bikin dipasang di tubuh, di Hmm. kaki, biar jalan bisa mudah. Barangkali yang minat biomedis tadi, yang biologi-biologi barangkali. Jepang kan Hmm. orang tua udah banyak. Banyak banget. Ya jadi Banyak kan orang tuanya konsentrasinya itu malah sih. daripada orang Kalau tua. kuliah, konsentrasinya mesin umum. Kedua, pas ngambil TA-nya biomedis. Tapi pas kerja ya pakai Katia, gambar teknik. Ya, kalau kerja mah paling dipakai ilmu kuliah tuh ya berapa persen ya? 10% nggak nyampe, bahkan 5% pun nggak nyampe kayaknya. Udah fokus kan masih. Kecuali jadi Oke, riset oke. ya, jadi apa nih peneliti mungkin ya bakal dipakainya lebih banyak lagi. Di Jepang Hmm. gajinya gede tapi biaya hidup pun besar ya Kang. Iya, Benar, benar. benar, benar, benar. Tadi perbandingannya 1:3 atau 1:5 lah sampai 1:5-an. Hmm. Dan itu tergantung daerah masing-masing. Kalau emang kotanya kota besar, yang Tokyo ya mau gimana lagi. Tokyo kan termasuk kota paling mahal juga hidupnya di seluruh dunia malah kan. Termasuk yang paling mahal gitu di Tokyo. Kadang gaji Hmm. segitu ya kadang nggak cukup gitu kan. Akal-akalannya ya mereka yang kerja di Tokyo pada nyari tempat tinggalnya di pinggiran gitu, pinggiran kota kan, yang murah tempat tinggalnya gitu. Tapi ya risikonya nanti bolak-balik kerjanya kan lama di keretanya gitu. Kalau saya sih termasuk yang nggak mau ya lama di tua di jalan itu, tanda kutip tua di jalan masih. Hmm. Kayaknya pulang kerja deket tempat tinggal ya udah istirahat gitu atau ngapain. Habis di jalan kan nggak enak, desek-desekan juga itu nggak enak kayak gitu. Hmm. Terus yang di sini di Jepang itu nih ya termasuk yang mahal tuh pajaknya ya. Pajaknya banyak, Pajak. pajaknya banyak, potongannya banyak gitu. Yang lihat duitnya gede juga gitu, tapi potongannya
banyak juga. Nah, jadi tetap kita-kita ini yang di Jepang, yang kerja di Jepang, tetap harus irit, bisa ngatur duit gitu kan. Kalau nggak bisa ngatur duit ya ujung-ujungnya sama nggak dapet apa-apa di Jepang. Bisa nabung kayak paling sedikit gitu jadinya. Jadi ya di sini ya jangan hura-hura lah. Kalau Benar kayak benar gitu. benar. Hidup pun besar ya benar. Jadi mau tanya tuh, berarti ini ke Didi nih. Iya Sok ya. Din jawab. Mau tanya ini lagi bahas apa katanya? Maaf baru gabung soalnya. Ya, jadi ini kita lagi bahas tentang sharing pengalamannya Kak Fadli tentang berkarir di Jepang dari mulai apa sih seleksinya sampai kerja di Jepang gimana. Buat yang baru gabung, jangan lupa follow juga akunnya Diaspora Indramayu. Sip, Insya Allah kita ada saya konten-konten dukung lah. bermanfaat di Bagus sana nih ya. orang-orang yang mikirin. Ya ini kan amal jama'i, amal jariah Din termasuk. Ini benar 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 banget, benar banget. Kadang saya udah Kalau bukan kita yang kontribusikan siapa lagi gitu kan. bagus bagus bagus. Nah, kadang saya kalau udah mulai kerja udah lupa kayak ginian semua Din. Nah, ya, ya, ya bagus lah saya dukung. Ya punten kalau nggak bisa banyak Siap siap. kontribusi. Makasih makasih. Makasih, makasih Intinya banyak. saya dukung lah teman-teman saya yang berbuat baik, yang punya pikiran visioner gitu kan. Saya dukung semua. Hmm. Kayak Satria gini. Senang saya. Benar. Teman-teman saya udah pada sukses. Hmm. Amin Yang amin. ngalamin shock culture-nya di Jepang. Nah itu pas Nah sebelum gimana? datang ke Jepang tuh udah diwanti-wanti tuh. Diliatin tuh semua sama guru-guru pas belajar bahasa Jepang. Sama senseinya kan, guru itu. Nih Jepang nih budayanya gini, 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 gini. Awal tuh kayak, nanti di sana bisa ini enggak ya? Bisa adaptasi enggak ya gitu ya. Termasuk mungkin ya tadi termasuk yang di sini kan negara 4 musim. Termasuk itu ya. Ntar bisa enggak ya? Tapi Hmm. ternyata bisa-bisa aja gitu. Kita orang Indonesia tuh bisa hidup di mana aja sih sebenarnya. Salah satu kelebihan orang Indonesia tuh gitu. Tahan banting, bisa Benar. kerja di mana aja, bisa hidup di mana aja. Orang Indonesia itu. Tahan penyakit, tahan corona ya dunia. Ya jadi shock culture-nya ya saya nggak terlalu ngalamin sih alhamdulillahnya. Biasa aja. Masih hidup, saya ya masih sama kayak saya pas di Indonesia sih. Nggak terlalu berubah. Hmm. Nah, mungkin ini aja, jadi kurus di sini. Ya, alhamdulillah. Nah, cita-cita pas yang di Indonesia beberapa tahun terakhir di Hmm. Indonesia pengen kurus tuh nggak kecapean. Pas ke Jepang alhamdulillah. Kayak gitu. Alhamdulillah di sini ya Iya. kesampaian. Nah, antara emang mirip nggak makan-makan atau emang program diet beda tipis ya ternyata. Ya dilihat ya tadi karena Benar benar. di Jepang kan kita jarang makan yang berminyak banget gitu kan. Hmm. Benar benar. Di sini beli sayur beli apa pasti itu banyak makan sayur dan sebagainya. Beli susu apa juga. Hmm. Ya, semuanya udah kayak standar makan di Jepang ya gitu gitu. Alhamdulillah sehat-sehat semua gitu. Jadi ya itu sih paling kerasa ini badan. Tapi ya saya merasa lebih sehat jadi. Terus mau Hmm. lari kayak mau olahraga di mana aja fasilitas banyak di Jepang. Mau lari kayak di emperan-emperan trotoar kan gede-gede enak lari. Terus misal banyak mobil lewat Benar juga benar. polusinya nggak pas lari tuh nggak pas kehirup tuh nggak terlalu nyebrak gitu. Nggak mau apa sih sesak Hmm. napas dan sebagainya. Mungkin kalau di Jakarta dan di Bandung dan sebagainya udah asapnya hitam-hitam gitu kan. Wah jadi sesak gitu kan. Hmm. Di Kebanyakan Jepang tuh lari pemakai di solar juga kan. pinggiran-pinggiran trotoar juga sudah seger gitu. Apalagi nyari yang bener-bener taman buat lari ya. Atau sport center gitu, Hmm. wah, makin enak banget gitu. Semuanya hijau, semua rapi, bersih gitu. Hmm. Terus ya salah satu lagi nih, sholat. Tapi saya sholat alhamdulillah sampai sekarang nggak bermasalah ya. Walaupun teman-teman Nggak ada saya yang banyak masalah. yang Jumatan nggak bisa karena kita Muslim dan minoritas di sini kan tempat sholat juga mungkin rada susah. Ya kalau saya pribadi alhamdulillah Hmm. sampai sekarang dimudahkan untuk sholat juga didekatkan Alhamdulillah. dengan masjid. Tapi beberapa teman tuh emang ya jauh dari masjid gitu. Terus Jumatan nggak bisa karena dia juga di perusahaan tersebut orang Muslim Muslim sendiri gitu. Kan padahal Jumatan juga kan bisa Hmm. kalau minimal 2 orang gitu yang bisa Jumatan. Jadi karena dia Iya iya. sendiri nggak bisa Hmm. Jumatan. Nah itu sih Hmm. sharingnya. Jadi siap-siap kalau ke Jepang ya tahu konsekuensinya gitu. Sholatnya gimana Hmm. dan jangan sampai ditinggalin sholatnya gitu. Benar-benar itu Nah, yang jangan harus sampai pertama oh kali ini dipikir. nggak ada masjid nggak ada apa jadi sholatnya lupa. Oh itu tetap lah Hmm. kita di sini juga ya seenggaknya sholat 5 waktunya dijaga.
Kalau amalan-amalan sunnah lain mah ya opsi sendiri lah. Mm. Kita sudah dapat teori Ya jadi dan ini